Oke, kemarin yang nanya, bang, motor saya kalau langsam itu langsam kecil dia bunyi duk 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 gitu ya, jedak jeduk lah kayak dugem. Nah itu bukan dari bagian stang atau yang lainnya, tapi dari rumah kopling. Nah, ini dia yang bunyi. Nah ini karena udah space nya itu udah kelewat ya, dari toleran. Ini harus ganti karet koplingnya aja. Nah kalau seumpamanya ada rezekinya, bang, kalau nggak ganti karetnya aja bisa, ganti sepaket bisa, cuman harganya lumayan. Untuk rumah koplingnya ini tipe Versa, Mega Pro ya, atau KRM lah ya, CRF sama, itu harganya kisaran kurang lebih 850 sampai 900, kurang lebih. Bisa kurang dari 8,5, bisa lebih dari 900, tergantung yang jual, tergantung tokonya ya. Tapi usahain di official store ya. Kalau di online ya bisa di official store-nya kayak macam Honda Cengkareng, A4 ya. Nah, itu official store tuh. Nah, kalau di offline bisa cari di JHC, Jakarta Honda Center, atau Dewi Sartika tuh HEPS, Honda Exclusive Part Shop. Nah, tapi untuk karet kopling juga jangan sembarang ganti, lihat dulu, usahain. Kalau rekomen dari gue yang udah sering gue pakai itu mereknya SKO. Itu SKO itu produknya dari Pugoru. Ini bukan endorse ya, tapi ini berbagi pengalaman dan yang terbaik buat gue. Oke, mudah-mudahan ini yang kemarin nanya nih Bang Didi nih kalau nggak salah deh ya, ini jawabannya Bang. Karena jauh jadi gue nggak bisa ngeceknya di seberang pulau sana ya kan. Gue di Parung Bogor, dia di Sumatera. Oke itu ya. Nah ini mesin hitam ini bukan karena faktor oli palsu, bukan. Ini karena pergantian oli yang terlalu lama, dan ini pemakaiannya jenisnya tipe sintetik. Kenapa bisa hitam ya? Nah sintetik itu bukan oli pure mineral oil ya, kayak macam oli-oli diesel pada umumnya yang banyak sekarang pakai tuh, orang bilangnya oli sesat lah ya. Nah itu dia pure mineral oil, mau ganti berapa ribu kilometer juga dia kuat gitu ya. Nah kalau oli-oli sintetik, jenis sintetik itu dia zat adiktifnya ya, kayak macam ada yang warnanya merah, itu ada zat warnanya gitu kan. Terus deterjen, nah di setiap oli itu ada deterjennya juga. Nah pergantian terlalu lama itu akhirnya menyebabkan penguapan, terus timbal yang ada pada oli itu jadi berwarna begini nih, efek kelamaan. Nah makanya kalau ada yang nanya berapa ribu kilometer untuk periodik pergantian kalau tipe sintetik. Nah gue sendiri udah pernah ngeriset di motor dengan jarak PP tiap hari 75 kilo waktu masih kerja di Honda ya. Nah itu gue tes 1 bulan, penyusutannya ekstrim hampir 50% lebih, sampai akhirnya gue mundurin periodenya, gue majuin bukan mundurin, majuin jadi 2 minggu. Berarti 2 minggu pun masih menyusut sekitar 200 mili kurang. Nah berarti sintetik itu bertahan di 1000 atau 1200 km. Nah pada acuannya di motor-motor sport atau balap gitu ya, memang dia pakai pasti sintetik oil, karena mungkin banyak formulanya gue nggak ngerti lah ya, apa itu zat adiktifnya untuk minimalisir gesekan dan lain-lain ya. Dan itu dia sekali race pasti ganti olinya gitu. Nah itu acuan gue sih, dan waktu gue sharing-sharing juga dulu sama beberapa instruktur jadi itu training center waktu masih training. Nah gue sempat diskusi masalah oli, dan oli itu memang benar dia nggak bisa race panjang atau long drain nih kalau pergantian tipe sintetik ya, karena sempat gue singgung juga masalah dulu oli bawaan motor itu bertahan 4000 km, mungkin sekarang udah nggak ada 4000 km iklannya. Oke, mudah-mudahan itu aja buat temen-temen ya. Apapun oli lu, mau sintetik, mau murah, mau mahal,
yang namanya jenis sintetis usahain 1200 maksimal kilometer tuh ganti, periodik pergantiannya. Oke, kalau mineral oil lo bebas dah, mau 2000 mau 4000 itu terserah dah gitu ya, motor-motor lo dah. Oke, itu aja buat teman-teman. Nah ini terus ada yang nanya cara ngilang ini gimana bang. Nah ya itu biasanya ada tuh flashing gitu ya, atau kalau bahasanya salah ya gue nyebutnya mohon maaf karena gue bukan orang berpendidikan tinggi ya. Tapi kalau gue sih selain pakai itu biasanya gue pakai cleaner sambil disikatin pelan-pelan. Oke, itu aja, bisa manfaat teman-teman.